Hai guys, ini kita ingin merakit CPU komputer ya untuk para pemula dengan benar dan juga penjelasannya secara lengkap ya. Ini kita jelasin dari awal. Ini casing fungsinya untuk penampungan seluruh alat-alat komputer ini ya. Kalau nggak ada casing itu agak sulit kalau mau digunain, apalagi kalian untuk pemula. Dan ini namanya motherboard ya. Ini fungsinya untuk induk dan segala induk di komputer ya. Karena disinilah penampungan seluruh alat-alat komputer ini digunakan. Ini motherboardnya. Dan di dalam ini ada prosesor. Prosesor itu fungsinya untuk sebagai otak komputer ya. Itulah yang menentukan berapa cepatnya komputer tersebut. Dan ini ada namanya fan. Fan ini fungsinya untuk mendinginkan prosesor itu pada saat proses data. Dan ini namanya power supply. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menghantar arus listrik yang dari listrik ke komputer ya. Seluruhnya untuk alat-alat komputer juga. Ini namanya SSD. Fungsinya untuk penyimpanan data dengan kecepatan 20 kali lipat daya hard disk biasa. Ini namanya RAM. Fungsinya untuk menampilkan tampilan di gambar ya. Karena itu untuk memproses data juga tapi dalam bentuk yang kecil. Ini juga penyimpanan, tapi ini untuk penyimpanan data dalam hal yang kecil ya, RAM ini. Oke. Dan ini VGA. VGA card ini fungsinya untuk menampilkan gambar. Inilah yang paling penting juga untuk kalian para desain grafis, editing, dan untuk gamer. Ini namanya VGA ya, kartu grafis. Dan ini hard disk. Ini fungsinya untuk penyimpanan data dengan kapasitas besar. Tapi memang kelemahannya nggak terlalu cepat. Jadi aku saranin buat kalian jika kalian mau untuk pakai komputer, pakailah SSD untuk penyimpanan data. Tapi kelemahan SSD itu penyimpanan kecil. Kalaupun besar itu pasti harganya juga tinggi. Ini kita menggunakan yang 2 terabyte ya atau 2000 giga. Ini cocok untuk penyimpanan data ya. Untuk digandeng ke SSD. Oke, ini kita rakit dulu dari awal sampai dia jadi, sampai dia tampil. Pokoknya sampai selesai. Pokoknya nonton aja videonya sampai kelar. Ini ilmu buat kalian. Jika ada yang suka silahkan subscribe, like, atau share ya. Karena kita akan selalu update tentang dunia komputer dan laptop terbaru. Oke? Kita buka dulu ini salah satunya. Ini pokoknya kita siapin juga ya untuk pembelajaran. Ini juga kita siapin obeng dua jenis ini untuk bisa kita ngerakit ini ya. Kalau bisa carilah obeng yang bagus, jangan obeng yang biasa yang harga murah. Kalau bisa sedikit lebih mahal tapi kualitasnya oke. Karena itu juga mempermudah kita pada saat merakit. Nah, ini kita menggunakan yang baut-bautnya yang gampang ya, bukan yang langsung kunci. Jadi nggak perlu lagi kita capek-capek menggunakan obeng untuk ini. Ini kita buka. Tapi kalau untuk kalian para punya mau buka usaha kayak komputer itu wajib menggunakan baut kalau bisa yang lebih susah untuk dibuka ya, karena untuk dikasih segel. Nah, ini kita buka semua ya. Karena ini bautnya ini gampang jadi bisa kita sekali dua menggunakan langsung jari aja kita bukanya. Nah, ini kita buka. Untuk penjelasan tambahan, casing ini menggunakan casing lumayan gaming ya, dan juga casingnya ini casingnya juga transparan. Dia menggunakan kaca yang tempered glass. Jadi ini bukan casing murahan juga ya, yang lumayan harganya. Kita beli casing ini baru kok. Nah, untuk selanjutnya ini motherboard ini ya. Motherboard ini kita pasang ke sini. Kita pasang ya. Kita pasang dulu. Pastikan ini tercoloknya dengan benar ya. Ini lihat, ini ada lubang-lubang ini yang nanti dicolokin di sini ya. Ini yang nanti akan dicolokin di konektor-konektor ini. Pastikan colokannya dengan benar ya, karena kalau nggak pas nggak mungkin masuk. Nah, oke. Ini udah masuk ya, udah pas. Jadi tinggal kita baut aja di bagian-bagian untuk bautnya, biar dia bisa rapat. Kayak hati aku rapet. Pegang aja. Nah, kayak gini lah bautnya. Bautnya ini biasanya kalau kita beli komputer otomatis langsung dapet ya dari pihak penyedia motherboard itu. Jadi aman, pasti langsung dapet. Jangan khawatir. Nggak perlu beli di tempat lain. Ini kita bautin dulu ya. Ini pastikan tempat bautnya dengan benar ya.
Ini kita bautin. Udah, jangan terlalu dikencengin dulu karena kita mau pasin untuk empat-empatnya. Ini baut yang kedua. Ini kita menggunakan 4 baut ya, dengan 4 sisi yang berbeda biar dia kencang. Ini lihat. Selanjutnya ini yang keempat ya. Hati-hati masang ini, jangan terlalu gegabah, nanti takutnya bisa merusak motherboard itu sendiri. Karena motherboard ini kalau ada goresan sedikit aja, dia langsung rusak guys. Makanya hati-hati. Lebih baik sabar, pelan-pelan, asal selesai daripada kita buru-buru tapi malah merusak motherboard tersebut. Nah, karena ini agak sedikit susah pakai obeng ini, jadi kita pakai obeng yang kecil ya, biar dia kenceng. Nah, ini kita mulai kencengin sedikit biar dia nggak goyang. Ini. Kalau kalian sudah pastikan ini semuanya udah kenceng, tinggal kalian ikuti langkah yang selanjutnya ya guys. Nah, ini udah kenceng ya. Ini motherboardnya udah kita pasang. Motherboardnya udah kita pasang. Tinggal kita selanjutnya untuk memasang power supply-nya guys. Oh iya, ini kita buka dulu ya. Ini lupa kita buka tadi. Harusnya kalau dari awal kita buka juga biar gampang masangnya. Nah, karena saya tadi lupa, jadi kita buka dulu ya ini ya. Ini cara bukanya kayak gini loh. Ini juga kayak biasanya, karena kan ini nggak terlalu susah buka baut ini. Kita buka. Terus selanjutnya cara memukanya jangan langsung diangkat. Bisa rusak, dia sistemnya dorong. Jadi pada saat kita mau buka kita harus tarik. Gitu. Kalau udah terbuka kita bisa angkat langsung ya. Kayak gini. Nah, nextnya kita mulai pasang power supply. Ini ingat, power supply ini fungsinya untuk menghantar arus listrik. Jadi segala sesuatu arus listrik itu dari sini awalnya. Makanya kita pastikan power supply-nya kalau bisa kondisi oke, jangan kondisi rusak, apalagi bekas. Kalau bisa beli baru. Biar aman, karena kalau ini rusak semuanya nggak bisa hidup. Oke, kita pasang dulu. Pastikan kita memasang power supply ini dengan benar ya, jangan sampai sembarangan. Nanti kalau misalkan nggak benar, itu nggak bakal rapat dia, nggak bakal rapi. Ini lihat, kita mulai pasang dulu ya. Ada power supply-nya. Ini pastikan terpasang dengan benar ya, biar dia nggak goyang. Oke, lihat. Ini empat-empatnya udah mulai terpasang ya guys. Jadi untuk power supply udah terpasang. Ini ya. Tinggal selanjutnya ini biarin dulu. Nanti kita mau pasang kabel-kabelnya pada saat ini sudah terpasang semua. Kita lanjut dulu ya, pasang yang lain. Selanjutnya kita coba pasang VGA-nya. Ingat, VGA ini fungsinya untuk tampilan gambar. Jadi seberapa bagus grafik gambar kalian tuh di sini. Di sini. Makanya ini salah satu bagian terpenting dalam hal komputer. Nah, ini cara masangnya kayak gini, guys. Lihat ya. Di sini kan ada konektor VGA. Nah, jika kalian mau masang ini, otomatis kalian harus colokin di sini. Tapi hati-hati, kita masangnya harus dengan benar, jangan sembarangan. Lihat ya. Pastikan ini terpasang dengan benar. Ini lihat. Pastikan ini terpasang dengan benar. Lihat ini. Ya. Ini dicolok. Nah. Dicolok ya.
Ini kalau udah merasa ini udah pas, tinggal kalian kencengin aja pakai baut. Kalau nggak ada baut itu nggak bisa guys, nanti takutnya nggak tampil. Makanya harus dikencengin pakai baut. Ini kalau udah merasa pas bautnya, jadi ini udah mantep. Jadi kemungkinan untuk nggak tampil tuh atau nggak berfungsi kecil karena udah pas banget. Ini untuk VGA udah terpasang ya guys. Selanjutnya kita akan memasang memori. Nah, memori ini untuk saya ingatkan lagi fungsinya untuk sebagai penyimpanan data tapi dengan data yang kecil. Ini untuk memproses data kalian pada saat sudah ada masuk ke Windows atau mau masuk tampilan, ini fungsinya besar. Walaupun ini untuk penyimpanan kecil tapi fungsinya besar, dan ini yang menentukan komputer kalian juga tampil atau enggak. Karena kalau misalkan komputer kalian enggak tampil, kemungkinan ada dua. Enggak memori ini yang bermasalah atau VGA kalian yang bermasalah. Oke, selanjutnya kita pasang ya, lihat ya. Pastikan konektor ini yang lubang-lubang ini sesuai dengan konektor yang di sini. Kita menggunakan komputer memori DDR3 ya guys. Jadi yang kita gunakan ini motherboard DDR3. Ini kita pasang ya. Nah, ini kan tadi kan kayak gini ya. Jadi kalian buka dulu ini. Kalian buka. Ini kalian colokin di sini. Ingat, pastikan ini colokannya harus sesuai ya dengan konektor di sini. Kalau dia beda nggak mungkin masuk dan nggak mungkin berfungsi. Jangan kalian paksa kalau nggak bisa. Nanti takutnya malah rusak. Jadi kita paskan, ini udah pasti ya, udah pas. Tinggal kita tekan aja di bagian sini, kita colok, kita kenoki. Nah, kalau udah bunyi tak, berarti itu udah masuk. Tapi sebelah sini juga, ini kan belum masuk nih. Kita colokin juga. Nah, kalau udah bunyi tak, berarti itu udah masuk. Tinggal kita pasang satu lagi ya guys. Karena kita ini memorinya menggunakan RAM 16 GB guys. Nah, lihat ya kayak tadi ya. Kita tekan lagi, bunyi. Kita tekan lagi. Nah, kita tekan lagi ya. Nah, kalau ini semuanya sudah masuk dengan benar, maka RAM kita sudah terpasang dengan benar. Oke. Selanjutnya kita akan pasang SSD. Ini fungsinya untuk apa tadi guys? Jika kalian lupa, aku mau ngingetin lagi. Fungsinya untuk penyimpanan data ya. Tapi berkapasitas besar. Ini untuk sekarang SSD-nya kita menggunakan yang 256 GB. Ini keunggulannya 20 kali lebih cepat daripada harddisk biasa kayak gini. Ya. Ini harddisk biasa, walaupun kapasitasnya besar, tapi kecepatannya itu standar. Sedangkan ini walaupun kapasitasnya cuma 256 GB, tapi kecepatannya di atas rata-rata. Emang harganya jauh lebih mahal, cuman fungsinya juga besar. Jadi nggak mungkin lambat lah kita gunain ini. Oke, kita langsung coba pasang lagi ya. Kita pasang di sini. Ini lihat. Kita pastikan ini tempatnya dengan benar ya. Ini karena ini casingnya nggak terlalu ada untuk jadi harddisk, jadi kita taruh SSD di sini aja. Nah, ini bautnya dengan benar ya. Ingat, jangan sampai salah pasang baut, susah masuk. Jadi pastikan bautnya itu pas sesuai dengan lubang SSD-nya ya. Biar dia nggak kemana-mana. Oke, ini agak sedikit kecil. Ini pas. Nah, ini ya. Ini udah kenceng ya, guys. Udah kenceng. Ini ya. Udah kenceng dia ya. Jadi tinggal kita lanjut untuk memasang kabel powernya nanti. Nah, untuk harddisk ini, lihat. Harddisk ini akan kita pasang di bagian bawah ya, guys. Di bawah sini. Di sini ya. Makanya kita masangnya dari dalam. Pastikan tempat lubang di harddisk itu dengan pas ya. Jangan sampai dia beda. Nanti takutnya dia nggak rapat.
Nah, ini tinggal kita kencengin aja. Pastikan semua bautnya ini terpasang dengan benar ya guys. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Nah, semuanya udah terpasang ya. Tinggal kita mulai memasang konektor power supply sama yang konektor pada casing ke motherboard ya. Ini ya. Kita coba pasang dulu konektor power supply 20 pin ini ke motherboard ya. Ini lihat. Ini pastikan ini kayak gini ya bentuknya. Karena kalau dia nggak pas nggak mungkin bisa masuk. Ini kita colokin. Pastikan berbunyi dengan benar ya. Memasangnya juga dengan benar. Nah, ini. Kalau udah kayak gini, dia udah masuk nih. Yang penting pas. Oke, selanjutnya kita akan masang. Nah, ini yang konektor power 12V ya. Ini salah satu konektor yang paling penting untuk bisa mengaktifkan atau menghidupkan komputernya ya. Nah, ini konektor 12V. Oke. Ini kita rapikan dulu biar dia nggak berantakan ya. Takutnya nanti nyangkut di fan prosesornya. Nah, selanjutnya ini kita akan pasang konektor fan prosesornya agar bisa berfungsi. Kita akan pasang di motherboard ya. Ini lihat. Pastikan konektornya ini pas dengan konektor yang ada di motherboard tersebut. Ini kita tekan aja tinggal dikit. Nah, kalau udah pas kayak gini berarti udah nyambung dia ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memasang konektor audio ya. Audio ini dari casing ke motherboard biar bisa berfungsi. Sound audionya dari sini ya. Ini letaknya di sini ya. Lihat. Nanti kita akan pasang. Ini pastikan letaknya dengan benar ya. Ini biasanya warna biru kayak gini. Kita lihat ya. Nah, ini udah terpasang dengan benar. Ini konektor audionya ya. Terus selanjutnya kita akan memasang konektor USB. Ini lihat. Pastikan ini lubang-lubang ini pas dengan konektor yang ada di motherboard ini ya. Lihat ini. Kita akan pasang. Oke. Udah terpasang ya dengan benar. Letaknya di sini. Ini ada bacaan kok USB. Jadi kalian nggak mungkin salah pasangnya. Nah, ini yang bagian paling penting. Kita akan memasang konektor power, konektor reset, dan konektor HDD atau reset ya. Karena ini yang paling penting, ini yang menentukan komputer Anda hidup atau tidak. Di sini. Kalau ini kalian salah pasang, otomatis komputer kalian nggak bisa hidup. Cuma kalian merakit. Nah, lihat di sini ada tulisannya bagian konektor untuk pemasangan ini. Nah, itu ada tulisan power, reset, HD LED, sama reset LED. Jadi pastikan kalian itu terpasang dengan benar sesuai dengan lokasi yang diminta ya dari motherboard ini. Oke. Nah, misalkan kita nih mau masang power SW.
Kita akan pasang di sini. Nah, lihat sesuai dengan apa letaknya ya. Ini kita lihat. Nah, selanjutnya kita akan memasang konektor yang lain. Pokoknya kalian ikutin tahapan-tahapan yang ada di sini ya. Kalau misalkan ini reset SW, kalian akan harus memasang yang reset SW juga. Jika ini power LED, kalian juga harus pasang yang power LED juga. Jika ini HD LED, kalian juga harus pasang HD LED juga. Nah, ini udah terpasang dengan benar ya. Pokoknya pastikan terpasangnya dengan benar, karena kalau salah pasang bisa-bisa nggak hidup komputer kalian. Terus selanjutnya kita akan memasang konektor kabel power SATA untuk harddisk harddisk. Ini juga bisa sih, ini bisa jadi harddisk, juga bisa untuk SSD. Pastikan konektornya tercolok dengan benar ya. Ini, lihat ya. Nah, coloknya dengan benar. Kita pasang. Oke. Ini ya. Ini tinggal pasang di sini aja. Pastikan dengan benar ya, tinggal ditekan aja. Nah, udah masuk itu. Selanjutnya kita pasang ini ya, konektor power dari power supply ke harddisk ya, biar dia bisa berfungsi. Pastikan ini konektor powernya udah terpasang dengan benar kayak gini ya. Udah. Oke. Nah, selanjutnya ini kita akan memasang konektor power supply ke harddisk ya guys. Ini konektornya. Pastikan ini tercolok dengan benar ya. Nah, kalau udah kayak gini berarti biasanya udah masuk. Ini udah pas. Dan ini konektor kabel SATA-nya ya. Ini untuk harddisk. Nanti kita colok juga. Ingat, dia harus sesuai dengan lubang kayak gini ya. Lihat. Lihat ya. Ini lubangnya kayak gini, harus pas. Kita tekan aja tinggal. Nah, kalau udah kayak gini udah pasti masuk. Tinggal kita sambung ke motherboard-nya. Nah, tinggal kita pasang aja ke sini. Dia harus pas ya, kalau nggak pas nggak mungkin masuk dia. Ah, kalau itu udah masuk dia tuh. Tinggal kita rapin aja kabel-kabel yang berantakan kayak gini. Nah, kita rapikin ke samping ya. Nanti kita ikat aja biar enak. Ini di sini aja dulu, karena nggak terlalu kelihatan soalnya. Yang paling penting itu di dalam. Selanjutnya ini tinggal kita gabungkan aja konektor yang kipas ini ya. Konektor yang kipas ini ke power ya, biar dia bisa nyala juga.
Pastikan konektor kipas itu bisa nyambung langsung ke power ya, biar dia bisa berfungsi dengan baik. Ya, semuanya udah terpasang ya guys. Semuanya udah terpasang. Ini penampilannya ya. Tinggal kita rapiin aja. Tinggal kita rapiin aja ini ya. Ini cara merapikannya ini. Tinggal kita tutup aja casing sebelah kiri ya. Kita colok, tinggal kita apa? Kita tekan. Ini lihat, kita pasang juga ya ini ya, kayak biasanya, kayak tadi. Udah terpasang dengan benar. Ini ya. Tinggal kita rapikan lagi. Kita mulai bautin semua ya, satu persatu. Ini udah terpasang semua ya guys. Tinggal kita tes hidupkan aja. Ini kita coba hidupkan ya. Kita coba lihat hasilnya. Ini hidup ya. Kalau kayak gini udah tandanya hidup. Nah, ini hasilnya sudah tampil ya. Jadi kita udah kelar merakitnya dari awal sampai dia selesai. Oke? Tinggal diisi aja Windows-nya ya. Oke? Thank you.